Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys semuanya, selamat datang. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator akan memimpin sebuah presentasi. Yaitu presentasinya apa? Tentang perancangan sistem e-parking berbasis Arduino dengan RFID. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hari Gunawan selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang telah memberikan tugas ini, yang dimana tugas ini berfungsi sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi kami tentunya, maupun bagi teman-teman yang melihat video ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya, teman-teman kelompok saya, yaitu ada Mas Ajrul, ada Mas Fadli, ada Mas Ainu, ada Mbak Salista Sasi ya, yang sudah berkontribusi penuh dalam pembuatan makalah, pencarian informasi, dan pembuatan PowerPoint. Itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Oke, izinkan saya untuk memimpin presentasi ini selama kurang lebih 15 menit ke depan ya. Oke, di sini kita merancang sebuah sistem yang kita pilih adalah sistem elektronik, e-parking gitu, berbasis Arduino dengan RFID. Untuk sistem e-parking ini berbasis Arduino dengan kartu RFID atau Radio Frequency Identification, merupakan solusi inovatif yang mengatasi permasalahan parkir konvensional di lingkungan kampus. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi keamanan dan kenyamanan pengguna dalam mengakses area parkir melalui otomatisasi berbasis teknologi. Oke, lanjut. Nah, di sini ada latar belakang perancangan sistem kenapa kita memilih e-parking ini ya sebagai modul ajar kita. Jadi di sini ada 3 latar belakang. Yang pertama itu adalah perkembangan teknologi, ada sistem parkir yang konvensional, lalu ada kebutuhan inovatif, kebutuhan solusi inovatif. Nah, untuk perkembangan teknologi, kita nggak bisa acuh lah soal teknologi yang udah modern sekarang ya, apalagi dengan adanya AI ataupun yang lain-lain, itu menjadi sebuah perkembangan yang dimana kita harus memakai teknologi tersebut ya, salah satunya dari e-parking itu sendiri. Di era digital telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem manajemen parkir dengan teknologi Internet of Things (IoT) dan Radio Frequency Identification atau RFID. Sedikit penjelasan bagi yang belum tahu RFID. Untuk RFID itu sendiri hampir sama seperti e-toll ya. Jadi kayak sebuah kartu yang ditempel ke sensorik, itu nanti si sensor itu bakal ngedetect apakah ada saldo atau tidak di kartu tersebut. Kalau misalkan ada saldo, itu bakalan ngebuka gerbangnya. Untuk latar belakang yang kedua, ada sistem parkir konvensional. Seperti kita tahu, di kampus kita, Universitas Muhammadiyah Cirebon, masih menerapkan sistem parkir konvensional tanpa pencatatan digital yang terintegrasi. Dengan itu, menimbulkan antrean saat jam sibuk dan resiko keamanan. Ya, kita tahulah, kalau misalkan parkir di UMC itu kadang numpuk-numpuk ya, yang biasanya datang pagi itu susah keluar biasanya kan. Nah, dengan mungkin dengan UMC kalau misalkan menerapkan sistem parkir seperti ini bakal lebih tertata gitu untuk untuk area parkir ya, untuk parkirnya, sama untuk lebih keamanannya itu lebih terjaga. Lalu latar belakang yang ketiga ada kebutuhan solusi inovatif, di mana sistem parking ini berbasis Arduino dan kartu RFID yang mampu mencatat kendaraan secara otomatis, membuka akses portal secara digital, dan terintegrasi dengan database kampus. Nah, gimana nanti pas kita masuk parkir ya, kita bakalan dapat kartunya itu yang berisi saldo. Nanti kita bisa isi saldonya, lalu kita bisa langsung bayar gitu di situ menggunakan saldo tersebut. Ya, bisa juga kalau misalkan bisa disatukan dengan KTM, bisa sih disatukan dengan KTM. Mungkin untuk next materi akan dijelaskan oleh Mbak Salista Sasi. Mbak Salista Sasi, silakan untuk waktu dan tempat saya persilakan.
Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan sistem, dan perlu kita ketahui untuk membuat analisis kebutuhan sistem pada e-parkir yang kita buat itu harus ada kebutuhannya, dan itu kebutuhan itu dibagi menjadi dua, ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Untuk kebutuhan fungsional sendiri itu sistem yang harus dilakukan itu yang pertama ada admin bisa login ke sistem, terus admin bisa tambah, edit atau hapus data pengguna kayak mahasiswa, dosen atau staff. Terus ada setiap pengguna harus punya kartu RFID yang sudah terdaftar. Sistem bisa baca kartu RFID saat pengguna masuk atau keluar. Portal parkir bisa buka dan tutup otomatis sesuai kartu. Kemudian bisa cek dan potong saldo parkir secara otomatis. Kemudian ada pengguna bisa isi ulang saldo. Sistem nyatet waktu keluar atau masuknya dan biaya parkirnya. Kemudian ada admin bisa melihat jumlah kendaraan yang lagi parkir secara langsung, dan juga ada laporan transaksi harian atau bulanan, dan itu untuk kebutuhan fungsional. Dan untuk kebutuhan non fungsionalnya, kualitas sistemnya itu yang pertama ada sistemnya itu harus aman karena ada login dan enkripsi data penting. Terus ada sistem harus stabil dan bisa diakses kapan saja, minimal 98% uptime gitu. Terus ada proses buka portal harus cepat, kayak maksimal 2 detik kayak gitu. Terus ada tampilan harus gampang dipahami, sistem harus bisa dipakai lebih banyak orang kalau suatu saat jumlah penggunanya itu bertambah. Lalu ada harus cocok dengan jalan Arduino-nya, kayak node MCU, terus dan sensor RFID-nya. Dan yang terakhir itu ada data harus otomatis di backup setiap hari, karena biar tidak ada penumpukan data, jadi harus di backup setiap harinya. Oke, mungkin untuk penjelasan tentang analisis kebutuhan sistem dari kebutuhan fungsional dan non-fungsional segitu saja. Mungkin bisa dilanjut ke materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, setelah kita menganalisis kebutuhan sistem apa saja yang dibutuhkan, selanjutnya di sini kita akan membuatkan diagram use case-nya. Untuk aktornya di sini ada 2. Yang pertama ada admin. Admin memiliki akses penuh terhadap semua fungsi sistem, ini termasuk login ke sistem menggunakan kredensial, mendaftarkan anggota baru dan kartu RFID, mengelola pengisian saldo anggota, memantau aktivitas masuk dan keluar parkir, mengatur kuota dan biaya parkir, pemblokiran kartu, dan logout setelah menggunakan sistem. Untuk aktor kedua ada anggota. Di sini anggota adalah pengguna sistem seperti mahasiswa, dosen, atau staf kampus. Untuk anggota sendiri, dia memiliki aktivitas yang pertama login untuk mengakses data pribadi, yang kedua melakukan permintaan isi saldo, yang ketiga menggunakan kartu RFID untuk masuk parkir, yang keempat menggunakan kartu RFID untuk keluar parkir, dan yang terakhir logout dari sistem atau aplikasi. Mungkin segitu saja penjelasan dari diagram use case. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan. Oke, selanjutnya adalah diagram sequence sistem e-parking. Untuk diagram sequence yang pertama ada sequence login, yaitu proses dimulai dengan memasukkan username dan password di form login. Sistem membuka koneksi di database, memvalidasi data login melalui metode login admin atau pengguna. Lalu, menampilkan form menu utama jika data valid atau pesan kesalahan jika tidak valid, dan menutup kembali koneksi ke database. Mungkin seperti itu untuk sequence loginnya. Dan yang kedua ada sequence masuk parkir. Nah, proses dimulai ketika pengguna melakukan scan RFID. Sistem menerima dan memproses data dari perangkat RFID, membuka koneksi ke database,
melakukan validasi melalui modul pengelolaan parkir, memproses data parkir masuk jika valid, lalu menutup koneksi database setelah validasi selesai. Nah, yang ketiga dan juga terakhir ada sequence keluar parkir. Proses dimulai ketika pengguna melakukan scan kartu RFID. Sistem menerima dan memproses data melalui port serial, membuka koneksi ke database untuk memvalidasi data kartu dan informasi parkir, melakukan serangkaian pemeriksaan, mencatat waktu dan data keluar jika valid, lalu menutup koneksi database setelah proses selesai. Ya mungkin begitu dari diagram sekuensi parking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya baik, saya akan menjelaskan diagram kelas. Diagram kelas ini menjelaskan siapa aja anggotanya dan tugas masing-masing. Di sini ada from atau menu utama. Ini kayak pusat kendali. Dari sini kita bisa pindah ke fitur-fitur lain. Dan ada from masuk parkir dan from keluar parkir. Tugasnya menyambung ke alat RFID, nerima data pas pengguna masuk atau keluar, terus diproses dan ditampilkan. Dan ada koneksi DB, bisa mengatur sambungan ke database supaya data bisa disimpan dan diambil. Dan ada form pendaftaran, tempat daftar pengguna baru dan daftarin kartu RFID mereka. Dan ada form pengaturan RFID, yaitu buat setting atau atur data RFID. Dan ada mengelola parkir, bagian yang ngecek kartu valid atau valid apa enggak, hitung biaya parkir dan nyatet datanya. Dan ada login buat proses masuk ke sistem, baik buat admin maupun pengguna biasa. Ada mengelola pengguna buat tambah atau edit, hapus data pengguna. Ada from menu utama, tampilannya kayak ada dashboard atau tempat kita memilih menu atau fitur. Dan ada program. Ini awal dari semuanya, tempat pertama kali program jalan. Jadi intinya semua bagian ini saling kerja sama supaya sistem parkir otomatis bisa jalan lancar. Mulai dari deteksi kartu, buka portal, sampai nyimpen data ke database. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menjelaskan terkait sistem e-parking itu. Sistem e-parking ya tadi ya. Ini sebenarnya bagus, ide yang bagus untuk e-parking ini kalau misalkan bisa diterapkan di kampus Universitas Muhammadiyah Cirebon. Hanya saja emang sedikit minusnya itu adalah area parkirnya sangat susah buat menerapkan dari sistem e-parking ini. Mungkin kalau misalkan mau menerapkan sistem e-parking ini dapat dibetulkan dulu untuk area parkirnya biar lebih terintegritas dan keamanannya lebih terjaga. Untuk kesimpulannya adalah sistem ini menyederhanakan manajemen parkir dengan mengotomatiskan proses masuk dan keluar kendaraan serta mempermudah pengelolaan data pengguna. Menggunakan Arduino Uno sebagai pusat pengendali, sistem ini berhasil mengintegrasikan perangkat keras dan perangkat lunak secara optimal, sehingga memberikan performa yang stabil dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, sistem ini menjadi solusi inovatif dalam otomatis parkir, khususnya untuk skala kecil hingga menengah, serta mendukung digitalisasi sistem parkir
di lingkungan seperti kampus atau area parkir serupa. Dengan keunggulan tersebut, sistem parkir ini diharapkan dapat menjadi solusi yang komprehensif, efisien, dan aman bagi manajemen parkir modern di masa depan. Mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 4. Kami harap apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman nanti yang menonton video ini, dan bermanfaat juga bagi kami selaku pembuat presentasi, pembuat materi ini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah ikut turut andil dalam menjelaskan tentang e-parking. Cukup sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.